zakat dan landasan hukum. 1. Pengertian zakat. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, zakat ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu, dengan beberapa syarat atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat tertentu pula. Adapun zakat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, firman Allah Surah At-Taubah ayat 103, yang dimana artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Kedua, landasan hukum. Landasan hukum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua dalil sunnah, yang ketiga ijma. Syarat harta yang wajib dizakati. Zakat memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu 1. Kepemilikan sempurna. Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. 2. Berkembang atau produktif atau berpotensi produktif. Yang dimaksud di sini, harta yang berkembang di sini adalah harta yang tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha. 3. Mencapai nisab. Yang dimaksud dengan nisab di sini adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. 4. Melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. 5. Terbebas dari utang. Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. 6. Kepemilikan 1 tahun atau haul. Maksudnya di sini adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah atau menurut perhitungan tahun Hijriyah. Harta yang wajib disakati. Harta yang wajib disakati adalah penjenis, yaitu yang pertama hasil perdagangan. Setiap harta hasil berdagang wajib disakati meliputi barang dagangan, ditambah uang kontan dan piutang yang masih mungkin kembali. Besar zakatnya 2,5% dikeluarkan setelah dikurangi untung dan kerugian, telah mencapai nisab atau 85 gram emas dan telah berusia 1 tahun, haul. Yang kedua, hasil pertanian dan buah-buahan. Nisab zakat pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasak atau setara dengan 653 kg. Zakat yang dikeluarkan bila diairi dengan air hujan atau air sungai 10%, dan bila diairi dengan air yang memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa, dan sebagainya. Zakat yang dikeluarkan 5% dan disakati setiap panen. Yang ketiga, hewan ternak. Zakat hewan ternak terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, zakat hewan ternak unta, yang kedua, zakat hewan ternak sapi atau kerbau, yang ketiga, zakat hewan ternak kambing atau domba. Yang keempat, rikas atau barang temuan. Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah yang keempat, rikas atau barang temuan. Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikas berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Yang kelima, hasil profesi. Zakat yang dikeluarkan jika sudah mencapai nilai tertentu atau nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi sebagai pegawai negeri atau swasta. Seorang pegawai dan dengan penghasilan minimal setara 552. Yang kelima, hasil profesi. Zakat yang dikeluarkan jika sudah mencapai nilai tertentu atau nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta. Seorang pegawai dengan penghasilan minimal setara 522 kg beras wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Yang keenam, investasi. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak termaksud zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Yang ketujuh, tabungan. Setiap muslim yang memiliki uang dan telah disimpan terhitung mencapai 1 tahun dan nilainya setara 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.
Yang ke-8, emas atau perak. Setiap muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama 1 tahun dan nilai minimal mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Mustahik zakat. Mustahik adalah istilah untuk menyebut orang-orang yang boleh menerima zakat atau sasaran zakat. Ada 8 mustahik zakat. 1. Al-fuqara atau fakir. Orang-orang yang fakir atau melarat adalah orang yang hidupnya amat susah, tidak memiliki tenaga untuk menafkahi keluarganya. Yang kedua, al-masakin atau miskin. Orang miskin masih memiliki penghasilan dalam pekerjaan tetap, namun masih serba kekurangan. Yang ketiga, al-amilin atau panitia zakat. Al-amilin adalah orang yang bertugas mengumpulkan serta membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Yang keempat, mu'allaf. Istilah mu'allaf merujuk pada orang yang baru masuk Islam. Ia diberi zakat agar ia bersungguh-sungguh belajar dan menjauhi larangan ajaran Islam. Dzul qirab atau budak. Para penerima zakat hamba sahaya atau budak ingin memerdekakan dirinya dari majikan dan membutuhkan tebusan uang. Yang keenam, al-mugharim atau berhutang. Orang yang berhutang atau yang memberi sedekah dengan hartanya, atau orang kaya yang mendapat hadiah dari orang miskin dari hasil sedekah. Yang ketujuh, fisabilillah al-mujahidin atau pejuang Islam. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah tanpa upah dan imbalan, hanya mengharap ridho dari Allah demi membela dan mempertahankan Islam. Yang kedelapan, ibnu sabil. Musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan adalah mustahik zakat, yang bertujuan untuk mencari akidah atau ilmu dan ridho Allah Ta'ala. Zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Zakat fitrah berarti mensucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada satu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil ataupun orang dewasa. B. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sah yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu dan sebagainya, atau 3, liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi per orang sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasai dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sah kurma atau sah gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. C. Tata cara membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dapat disalurkan melalui lembaga ambil zakat terpercaya di Indonesia. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah-sedekah lainnya. Sebagaimana tercantum pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud.